After class, feeling still particularly upset about watching her throw everything away, I went home to make dinner. And I opened my fridge and noticed something that I had never seen before. Every single thing in my fridge was in one way or another packaged in plastic. And I couldn't believe it. Suatu hari, setelah saya selesai kelas, saya melihat seorang teman membuang sampah sembarangan. Saya pulang ke rumah untuk makan malam. Saat di rumah, saya membuka lemari pendingin dan menyadari sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Segala sesuatu yang ada di dalam lemari pendingin tersebut menggunakan plastik. Saya tidak dapat mempercayai hal tersebut. You know, I was getting so mad at this girl for making so much plastic trash, and it turns out that I was just as bad. I was that girl. And so I made a decision in that moment. I was going to stop using plastic. Well, quitting plastic. Not so easy of a thing, right? When you think about your everyday life, you wake up in the morning, you go into the bathroom, and you brush your teeth. Saya sangat marah karena saya melihat seorang gadis membuat banyak sampah plastik, dan ternyata saya juga menyadari bahwa saya sama buruknya. Saya adalah sosok gadis yang saya benci, jadi saya membuat sebuah keputusan. Pada saat itu, saya akan berhenti menggunakan plastik. Berhenti menggunakan plastik cukup sulit untuk dilakukan. Ketika kamu membayangkan tentang hidupmu sehari-hari, saat kamu bangun tidur di pagi hari, ke kamar mandi, dan kamu menggosok gigimu. What is your toothbrush made out of? Plastic. What is your toothpaste probably packaged in? Plastic. Your face wash, your moisturizer, your contact solution. So many things that are in our everyday lives come packaged in plastic. And so I realized that if I was going to move away from plastic, the only way that I was going to be able to do that was to learn how to make my products myself. Sikat gigimu terbuat dari plastik. Pasta gigimu dikemas dalam plastik. Sabun wajahmu, moisturizermu, contact solutionmu. Banyak sekali hal yang di setiap hari kita temui menggunakan plastik sebagai kemasan. Dan saya menyadari bahwa jika saya ingin menghindari penggunaan plastik, satu-satunya jalan yang bisa saya lakukan adalah belajar sendiri bagaimana cara membuat hal-hal yang saya butuhkan. Well, I don't know about you, but I certainly didn't know how to make deodorant and didn't have the recipe just kind of hanging out in my back pocket. And so I realized that I had to do some research. And while I was doing research online, I came across a blog called The Zero Waste Home, started by a woman named Bea Johnson, who's a wife and mother of 2 kids out in Mill Valley, California. And the 4 of them live a completely zero waste life. When I learned about Bea and her family, my mind was completely blown. I thought that I was doing the best thing that I could for the planet by not using any plastic. Hingga akhirnya, saya menyadari bahwa saya harus melakukan beberapa research. Untuk menunjang research ini, saya mengunjungi sebuah blog bernama Zero Waste Home, yang dibuat oleh seorang wanita bernama Bea Johnson, yang merupakan seorang istri dan ibu 2 anak yang tinggal di Mill Valley, California. Keluarga tersebut menerapkan gaya hidup zero waste life. Ketika saya mempelajari gaya hidup dari Bea dan keluarganya, otak saya terasa seperti mendapat banyak pencerahan. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik untuk bumi dengan menghindari penggunaan plastik. But the idea that I didn't have to produce any trash was so empowering and so inspiring. And it made perfect sense, right? Because I was this environmental studies student, I cared about the environment, studied sustainability, talked about sustainability, protested for sustainability. Tetapi, ide bahwa saya tidak harus menghasilkan sampah dalam bentuk apapun, itu begitu memberdayakan dan sangat menginspirasi. Dan masuk akal, bukan? Itu begitu memberdaya karena saya ini mahasiswa studi lingkungan, saya peduli lingkungan, belajar tentang keberlanjutan, berbicara tentang keberlanjutan, dan memprotes keberlanjutan. But I realized
that I wasn't actually implementing any of those values into my day-to-day life. And so I made the decision to go zero waste. So let me break it down for you and tell you about some of the things that I did in order to make this transition a little easier. Tetapi, saya menyadari bahwa saya tidak benar-benar mengimplementasikan salah satu dari nilai tersebut ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi, saya memutuskan untuk memilih menggunakan gaya hidup zero waste. Biarkan saya menjelaskan kepada Anda dan memberitahu beberapa hal yang saya lakukan untuk membuat perubahan ini sedikit lebih mudah. The first thing that I did was I stopped buying packaged food. So instead of going into the store and buying things packaged in paper and glass and plastic, I started bringing my own jars and bags to the store to fill with bulk or package-free items. I also started buying my fruit and vegetables from the farmer's market, so package-free. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya berhenti membeli makanan kemasan. Jadi, dibandingkan dengan pergi ke toko dan membeli sesuatu di dalam kemasan, dalam bentuk kertas, kaca, plastik, saya mulai membeli wadah dan tas sendiri, kemudian pergi ke toko untuk diisi dengan jumlah banyak atau item bebas kemasan. Saya juga mulai membeli buah dan sayuran di pasar petani, sehingga bebas dari kemasan. The second thing that I started doing was I started making all of my own products. Before I started living this lifestyle, my boyfriend at the time used to brush his teeth using baking soda. And I thought he was probably the grossest person in the entire world, right? There's no way that you could possibly get your teeth clean using something like baking soda. It's gross. Hal kedua yang saya lakukan adalah saya mulai membuat produk saya sendiri. Sebelum saya menggunakan gaya hidup ini, kekasih saya yang pada saat itu sudah terbiasa menggunakan baking soda untuk pasta gigi. Dan saya yakin, dan saya kira, dia adalah orang paling jorok yang pernah saya temui. Betul kan? Tidak mungkin Anda bisa membersihkan gigi dengan menggunakan baking soda, itu jorok. Well, fast forward, and it turns out that the first product that I made was toothpaste made with baking soda. So over time, I started making all of my own products. When I would run out of something, instead of going to the store and buying a new one, I would learn how to make it myself. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi produk pertama saya, yaitu pasta gigi dengan baking soda. Lama-lama, saya mulai membuat produk saya sendiri. Ketika saya kehabisan sesuatu, dibandingkan dengan pergi ke toko dan membeli yang baru, saya akan belajar bagaimana cara membuat produk tersebut. So when I would run out of lotion, I learned how to make it myself. Run out of deodorant, learned how to make it myself. Over time, all of the things that I had previously purchased were now ones that I made myself. The third thing that I started doing was shopping secondhand. So instead of buying new clothing and putting new waste into the waste cycle, I would buy things that were totally recycled, secondhand, so not making any new trash. Misalnya, ketika saya kehabisan lotion, saya belajar bagaimana cara membuatnya sendiri. Kehabisan deodoran, belajar bagaimana cara membuatnya sendiri. Lama-lama, semua hal yang biasanya saya beli saat ini tergantikan dengan penjelasan saya sebelumnya. Hal ketiga yang saya lakukan adalah belanja di second hand. Jadi, daripada membeli baju baru, saya akan membeli baju baru dan memasukkan sampah baru ke dalam siklus sampah. Saya akan membeli barang yang sudah didaur ulang sehingga tidak membuat sampah baru. The fourth thing that I did was I downsized. So I focused on having only the things that were truly necessary and that I really needed. Well, this was really, really hard because I'm the kind of person who's really sentimental, and I can tell you as to why a toothpick needs to be in my life. Hal keempat yang saya lakukan adalah melakukan pemotongan pengeluaran. Jadi, saya hanya fokus untuk memiliki apa yang benar-benar penting dan benar-benar saya butuhkan. Ini memang benar-benar sulit, karena saya merupakan orang yang sentimental, dan juga saya bisa menjelaskan kenapa
Hal kecil seperti tusuk gigi bisa ada dan sangat penting untuk ada di kehidupan saya. But after I really got through that process and I completely downsized, I realized that I had so many fewer things in my life, my home was less cluttered, and everything was easier to clean. And when you have fewer things, you realize that you take better care of them, right? Tapi saya benar-benar melewati proses tersebut dan saya benar-benar melakukan pemotongan pengeluaran. Saya menyadari bahwa saya memiliki hal yang lebih sedikit di hidup saya. Rumah saya menjadi tidak begitu berantakan, dan segala sesuatu menjadi lebih mudah untuk dibersihkan. Dan ketika memiliki lebih sedikit hal di dalam hidupmu, kamu menyadari bahwa kamu bisa menjaganya dengan lebih baik. So when you take better care of your things, you don't have this mentality like, oh, if I don't want this anymore, I'll just throw it out and get a new thing later. No, I only had a few things, and so I took care of them and wasn't sending anything to landfill. All this must sound pretty difficult, right? Ketika kamu merawat dengan lebih baik barang yang kamu miliki, kamu tidak akan memiliki pemikiran, kalau saya tidak menginginkannya lagi, saya bisa membuangnya dan mendapatkan yang baru. Kamu akan berpikiran, tidak, saya hanya memiliki beberapa, jadi saya akan menjaganya dengan baik. Dan tidak akan mengirim mereka ke pembuangan sampah. I assure you, it's not that hard. I'm just an average, lazy person, and I wouldn't live this lifestyle if it was difficult. Ini terdengar sulit kan? Saya pastikan ini tidak begitu sulit. Saya hanya orang malas seperti orang biasa di kebanyakan. Dan saya tidak akan memilih gaya hidup ini kalau ini sulit untuk dilakukan.